sahabat-sahabat yang terkasih yang selalu berjalan bersama Ibu Teresa dalam doa-doa harian kita. Mari kita masuk dalam doa yang saya akan antar. Kali ini agak khusus. Pengantarnya saya akan bawa dalam bentuk meditasi terbimbing, ya. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk ambil sikap yang memudahkan untuk berdoa. Ya, seperti biasanya setiap hari Bapak Ibu berdoa. Saya ambil waktu sekitar 10 sampai 10 menit ya untuk masuk dalam doa, khususnya ingin masuk lebih tentang bagaimana Yesus ya menjadi bagian dalam sejarah hidup kita masing-masing. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu yang telah memasuki dinamika doa-doa dalam perjalanan, entah ada yang di minggu yang di awal, di minggu di pertengahan, maupun di minggu kedua ini yang di tahap kedua memasuki kisah seorang pribadi yang adalah Allah dan sungguh manusia, yang selalu menjadi pribadi yang membantu kita mengalami Allah dalam kemanusiaan kita. Mari kita coba hadirkan pelan-pelan dalam bayangan kita, dalam benak kita. Apa yang Bapak Ibu dalam doa-doa 3 minggu terakhir ini sungguh merasakan kedekatan dengan Yesus. Mari kita hadirkan Yesus dalam konteks Bapak Ibu masing-masing ketika saat ini mengalami penghiburan. Mari lihat Yesus yang meneguhkan dalam wajahnya yang membuat kita juga diteguhkan, dikuatkan, wajahnya yang memberikan semangat dan kegembiraan. Demikian juga bagi yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah, melihat Yesus dari sisi kesulitan yang sedang dihadapi, Yesus yang sabar, Yesus yang hadir untuk kita dalam kerendahan hatinya, terus menemani kita, yang tidak menghakimi, yang senantiasa selalu mengajak kita untuk bangkit. Silakan memposisikan masing-masing dalam konteks seperti apa, menghadirkan Yesus di dalam benak hati Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu sejenak. Bagi yang sudah pernah melakukan meditasi kursi kosong, silakan perlahan-lahan mempersilakan Yesus duduk di dalam kursi kosong itu. Hadirkanlah Yesus dalam doa Anda, dan izinkanlah Ia hadir di hadapan Anda.
Sentuhlah pada bagian tertentu di mana Anda merasakan kehadirannya di dalam kegembiraan Anda, kesulitan Anda. Karena ia adalah pribadi yang hadir untuk Anda secara khusus sebagai Tuhan dan juga secara unik sebagai pribadi yang Anda dapat bersandar kepadanya. Dalam 1 bulan terakhir ini, Anda mencoba mengenal dia. Dalam perjalanan hidup Anda sendiri, Anda semakin menemukan Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya, ia memperjuangkan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Bapa. Bagaimana ia setia dan taat kepada Allah Bapa. Silakan Anda menyentuh pada hidup Yesus yang Anda temukan dalam doa-doa kesetiaan dan ketaatannya. Mari kita bersama-sama sekarang mencoba menelusuri kembali Yesus sebagai seorang anak sampai dengan dia meninggalkan orang tua untuk menjalankan perutusannya. Lihatlah ia yang kecil tetapi sudah mempunyai kepastian akan pilihan-pilihan hidupnya. Bila ada yang ingin mendengarkan bagaimana ia berbicara di depan orang banyak,
pada usia 12 tahun. Ia mengajarkan tentang kasih Allah. Bagaimana kasih Allah ia wartakan kepada orang-orang dewasa. Dan orang dewasa begitu tertegun padanya. Dan sebagaimana kita juga tertegun padanya. Silakan bila ada yang berhenti di sini, terus merenungkan apa yang Yesus sampaikan kepada orang banyak, silakan. Mari kita renungkan tentang sikap-sikap batin Yesus yang semakin berkembang. Seperti dalam doa, di antara dua keinginan. Tentu sebagai seorang remaja, seorang yang berkembang, dia punya keinginan. Keinginan untuk bermain, keinginan untuk belajar, keinginan untuk bekerja, dan semuanya dia punya. Tetapi dalam iman kepada Bapa, Yesus berkembang dalam keinginannya yang mengarah kepada Bapanya. Keinginan itu akhirnya menjadi kekuatan Yesus untuk terus mengarah kepada Allah Bapa, yang menjadi kekuatan berupa ketaatan dan kesetiaan. Mungkin kita pernah mengalami juga seperti Yesus. Ada banyak keinginan remaja kita, keinginan dewasa kita yang mau kita wujudkan. Namun ada keinginan Tuhan yang meminta kita melepaskan keinginan-keinginan itu. Sadar atau tidak, kita juga akhirnya menjadi taat untuk melaksanakan. Mungkin keinginan itu berupa tanggung jawab untuk mendukung keluarga secara ekonomi, mendukung orang tua secara pribadi, dengan menjadi mandiri dalam hidup. Tentu ada keinginan-keinginan yang di luar itu, tetapi itu dilepaskan, dipersembahkan untuk Tuhan. Demikianlah Yesus, dia pun pelan-pelan menjadi besar. Dia meninggalkan Yusuf dan Maria di Nazaret untuk mewartakan kabar gembira. Allah yang terus mengasihi, Allah yang terus menjadi Allah yang menunggu dan menanti kembalinya semua ciptaan kepadanya. Mari kita lihat bagaimana Yesus yang terus berkembang kepada Allah Bapa dalam langkah-langkah hidupnya. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, dan bagaimana ia mewartakan dengan hikmat Allah kepada banyak orang yang percaya kepadanya.
Sebagai manusia, Yesus pun juga mempunyai daging yang tentunya juga sama seperti semua manusia. Ada kelemahan, ada kekurangan, karena daging berakar kepada apa yang manusia ingin puaskan. Cobalah menemukan bagaimana kesetiaan Yesus untuk Bapaknya, ketaatan imannya untuk Bapaknya, mampu membawa dagingnya, keinginan menikmati kedagingannya yang ia persembahkan dari waktu ke waktu untuk Bapaknya. Dalam godaan di padang gurun, Yesus menyatakan dengan tegas sikapnya kepada setan yang mencoba menggunakan status keilahiannya sebagai anak Allah sebagai celah untuk menjatuhkan Yesus dalam kedagingannya. Tetapi Yesus setia dan taat kepada Bapa. Dan ketaatan itulah yang membawa kemenangan atas semua godaan-godaan setan kepadanya. Silakan pelan-pelan terus mencecap bagaimana kekuatan, ketaatan, dan kesetiaan Yesus pada Bapaknya. Itulah yang membawa dia kepada keberanian melangkah untuk memperjuangkan semua ciptaan. Sekalipun itu nantinya akan membawa dia kepada kematian. Tapi ia melewati banyak doa kepada Bapa di Getsemani. Ia mengalahkan semua godaan yang terbesar itu. Godaan di Getsemani lebih besar daripada godaan di padang gurun. Tapi kemampuan, kekuatan Yesus untuk bebas memilih Tuhan Allah Bapa. Ia telah bangun sejak ia kecil sampai dengan ia masuk dalam perutusannya. Mari Bapak Ibu kita menyentuh benang merah dari hidup seorang manusia Yesus Kristus di dalam kesetiaan dan ketaatan imannya pada Bapa. Silakan menemukan pengalaman kesetiaan dan ketaatan yang sungguh menyelamatkan kita, yang sungguh membawa kita pada kerahiman Allah.
kesetiaan dan ketaatan iman semua orang yang mengikuti Yesus. Itulah yang menjadi rahmat terbesar yang boleh kita selalu syukuri. Karena bukan keselamatan yang kita cari, tetapi kesetiaan dan ketaatan ambil bagian dalam perutusan Yesus yang telah menyelamatkan, tetapi masih terus berlangsung. Karena masih banyak manusia yang tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan. Mari kita menemukan kembali kegembiraan rohani menjadi setia dan taat pada Tuhan dalam doa-doa yang telah kita lalui, dalam peristiwa-peristiwa yang akan kita juga alami lagi. Dan silakan Bapak Ibu kembali hadir di hadapan Yesus dan sampaikanlah apapun yang Anda alami, temukan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus sebagai anugerah yang Tuhan juga berikan kepada kita untuk kita syukuri. Seraya kita bersyukur atas anugerah kesetiaan dan ketaatan untuk mengikuti Yesus tanpa henti dengan segala jatuh bangun yang kita alami. Mari kita menutup doa ini dengan melihat apa yang Ibu Teresa alami dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Yesus, yang juga kita sama-sama mengikutinya. Yang ia temukan dalam semangat memuaskan dahaga Yesus. Itulah buah terindah, buah rohani terindah yang Ibu Teresa berikan kepada kita semua. Kesetiaan dan ketaatan kita menjadi sangat nyata ketika kita membawa semua yang kita lakukan untuk memuaskan dahaga Yesus. Mari kita tutup dengan melihat video ini. The aim of our congregation, the aim of our existence is not just to do that work. The aim is to satiate the thirst of God, the thirst of Jesus on the cross for love for souls. And so who are the nearest to him? The poorest of the poor. That hunger of Christ on the cross, that thirst of Christ on the cross, we satiate by our love in action. As a rule, it begins with smile of the eyes, smile of the
of the face, smile, of the touch, the way you touch people, the way you give to people. All that is love in action. And that's why people who come in contact with the sisters feel that presence, feel that touch, feel that contact with Christ in the sisters, and the sisters feel the contact with Christ in the distress in disguise of the poor. It's not always easy, but it's a beautiful and a very wonderful way. And it brings really that presence of God through our actions to the people. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kiranya ini pengantar yang saya bawa untuk sharing Bapak Ibu dalam kelompok. Memang saya mendengar ada beberapa yang bingung dengan bagaimana membaca poin-poin doa. Kiranya ini yang dapat menjadi cara kita membaca poin-poin doa itu. Intinya bahwa dalam 3-4 minggu terakhir ini, kita ingin mengalami keintiman dengan Yesus. Kita ingin mendapatkan gambaran yang konkret, real, lewat doa-doa kita, bagaimana Yesus itu sungguh nyata. Dia bukanlah ilusi, dia bukanlah pribadi yang hanya diceritakan, tidak. Dia yang adalah pribadi yang hadir. Dan dengan kita mencoba memahami lewat sejarahnya, lewat cerita tentang dia, lewat bahan-bahan yang kita coba renungkan, kiranya rahmat yang sungguh kita mohonkan adalah Yesus sendiri. Yesus yang aku alami secara nyata, bukan lagi tentang ideal atau hal yang membuat aku merasa itulah segala-galanya. Tidak. Yesus adalah Yesus yang nyata dalam hidup kita. Maka salah satu hal yang paling nyata ditemukan di dalam Yesus adalah kesetiaan dan ketaatannya. Dan kesetiaan dan ketaatannya itu adalah bagaimana ia selalu memberikan hidupnya untuk Bapaknya. Dan itu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa untuk semua umat beriman yang mengikuti Yesus. Salah satunya Ibu Teresa. Sampai ia menemukan panggilannya adalah memuaskan dahaga Yesus. Sedemikian dekatnya Ibu Teresa sampai dia sungguh ingin apa yang memuaskan dahaga Yesus, itulah hidupnya. Dan karena Yesus real, nyata. Silakan Bapak Ibu mencoba berbagi cerita bagaimana Bapak Ibu sungguh mengalami Yesus itu nyata dalam kesetiaan dan ketaatan iman masing-masing. Dalam pengalaman sakit, dalam pengalaman suka, dalam pengalaman bangun, dalam pengalaman jatuh, semua itu adalah tempat kita berjumpa dengan Yesus yang kita sudah amini sebagai penyelamat kita, dan kita diundang untuk ambil bagian dalam karyanya. Selamat melanjutkan sharing, sampai ketemu nanti setelah sharing. Silakan Pak Bin. Sinyalnya ya. Sinyalnya sering mental-mental. Baik, sambil menunggu kelompok datang, apakah ada pertanyaan Bu Flora, Bu Poldi, Bu Lucia juga, Bu Ani Muji? Doanya itu setiap hari lain ya, Romo? Betul, betul. Setiap hari lain-lain. Oh, Ada yang berupa pengulangan, ada yang lain-lain. iya, iya. Doa dari hati kan boleh ya, Romo? Boleh, boleh. Boleh. Jadi membaca persiapan, lalu kemudian hening. Soalnya kalau Ibu masuk di dalam suatu hening tanpa ada suatu persiapan atau kerangka yang kita mau lihat, nanti pasti akan ngelanturnya banyak. Lalu
biasanya buah doa dari yang satu ke yang lain itu ada benang merahnya. Nah, sebenarnya tugas para pendoa, para yang latihan ini adalah belajar untuk menemukan benang merah dari setiap doa yang dilakukan. Itu sebenarnya. Itu ada bacaan firman Tuhannya dulu. Jadi kita baca Ya. dulu firman. Ya, Habis itu jadi baru- ya betul direnungkan, lalu semuanya. Iya. Romo, Ya, kiranya kalau masa satu kita tidak dapat berdoa seperti masa yang telah ditetapkan oleh karena mungkin masa Ya. kebetulan pada masa itu kita ada halangan. Bolehkah kita Hmm. awalkan ataupun undurkan ataupun Oh ya, macam mana Romo? selalu boleh. Artinya gini, ketika ada suatu perubahan karena 1-2 hal yang tidak rutin, berarti kan kita menggantinya dengan yang lain ya, waktunya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kita setia dan selalu mengulang di tempat yang sama, di jam yang sama, supaya kita semakin tidak terdistraksi, tidak terganggu oleh sekitar kita. Nah, lalu juga jangan berubah-ubah terus supaya kita benar-benar rahmat kesetiaan dan ketaatan itu juga banyak berkatnya. Jadi kita semakin bisa fokus dan semakin bisa mengalami suasana doa. Mungkin nanti di sini saya akan ceritakan pada semua sebagai welcoming pulang ke rumah. Oma Clara selamat kembali ke Guru Besar. Ya. Baik. Romo. Sambil menunggu, ini kebetulan tadi ada pertanyaan dari kelompok kami, kelompok yang baru mau memulai, Ibu Lucia mengatakan, kalau ada 1-2 hal saya harus mengganti waktu atau tempatan ini bagaimana? Kiranya tetap baik ya. Nah, apa maksudnya dengan kita menentukan waktu, jam, dan tempat? Tujuannya apa? Pertama, supaya distraksinya semakin kurang. Kita disiplin saja masih ada distraksi, apalagi tidak disiplin ya. Nah, yang kedua adalah sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu sekarang tempat biasanya untuk doa itu menjadi ruang suci. Saya mau matikan aja nggak spotlight apa, supaya bisa kelihatan semua ya Pak. Ya. Jadi sadar atau tidak sadar, tempat Bapak Ibu doa itu jadi yang namanya sacred place ya, ruang suci. Di mana setiap kali saya ke sana, saya memang tujuannya mau bertemu Tuhan. Di setiap kali saya mau ke ruang itu, saya tidak ada yang lain kecuali ketemu Tuhan. Nah, ini yang juga terjadi dengan yang namanya sakramentali ya. Jadi kan ada benda-benda rohani yang diberkati itu ya, Bapak Ibu ya. Itu kan juga sifatnya kan sakramentali, artinya benda-benda yang dari awalnya itu diperjualbelikan sebagai souvenir, lalu ketika Ibu Bapak mengambilnya dan menerimanya sebagai anugerah doa Rantian Rosario, maka ketika itu diberkati dan dipisahkan dari yang profan kepada yang sakral, maka benda itu menjadi sakramentali. Nah, apa artinya sakramentali atau sakramen? Yaitu pernyataan Tuhan di dalam, pewahyuan Tuhan di dalam secara yang tersembunyi, yang tidak dapat dipahami. Nah, itu yang akhirnya kalau kita setia terus memakai tempat yang sama, Bapak Ibu ya, tempat doa Bapak Ibu itu sudah menjadi sacred place. Jadi tempat suci. Maka kalau nanti misalkan ya, selesainya BBMT ini selesai gitu ya, setiap kali Bapak Ibu ke sana pasti akan diundang untuk berdoa. Tempat yang biasanya dipakai untuk doa, pada akhirnya Bapak Ibu tidak mau menggunakan tempat itu untuk yang lainnya, kecuali untuk berdoa. Nah, itulah yang dimaksud, kita pun juga membangun suatu dinamika di mana kita menciptakan ruang doa, sacred place di dalam keluarga kita. Minimal kalau kita sebut sacred space itu adalah apa? Kapel ya, kapel kecil. Yaitu kapel yang saya ingin duduk di situ untuk berdoa. Itu kan kapel. Kapel itu adalah tempat kita menyadari kehadiran Tuhan. Nah, demikian ya Ibu ya, Bu Lucia. Jadi silahkan teruskan. Kita punya semangat di awal adalah apa? Jangan berhenti, ya, karena temanya itu. Tapi setelah berjalan sekian lama, orang mulai lelah dan semuanya,
temanya diganti, jalan terus. Nah, semakin mendekati titik akhir, ya, sampai mendekati titik akhir, temanya nanti akan berkembang. Menjadi tema apa? Nanti saya sampaikan, karena belum sampai sana. Nah, supaya penasaran. Toh. Nah, minimal apa yang kita dapatkan dari perjalanan ini adalah sabar, setia untuk jalan terus. Demikian ya, Bu Lucy. Saya kembalikan ke Pak Winadi untuk kelompok besar. Ya, oke. Terima kasih Romo atas ini ya penjelasannya ya. Mungkin satu hal Romo saya tanya, apakah bisa sacred place itu enggak harus satu tempat Romo? Bisa aja di mobil Romo saat kita berkendara. Mungkin Oh ya, iya. Bisa ya Romo. Dimanapun bisa, hanya satu Bisa, hal, ya. Pak. Ya. Satu hal. Sacred place itu adalah tempat di mana tempat itu saya punya relasi secara rutin, membangun relasi dengan Tuhan. Nah, maka kenapa di gereja atau contohnya di biara-biara ya, terapis misalkan ya, di Gedono atau di Rawaseneng, itu kan ada ruang yang memang dikhususkan untuk berdoa. Nah, apa yang kita sebut sacred place itu adalah begini. Ketika Bapak Ibu menjadikan tempat itu untuk duduk hening, maka itu akan menjadi beda tujuannya dengan kursi yang ditaruh di tempat, misalkan di dapur gitu ya. Nah, semua benda-benda itu akhirnya bagaimanapun menjadi perantara membuat saya bisa hening, bisa masuk dan semuanya. Maka doa kita itulah yang menyucikan baju kita. Makanya sering saya katakan toh, para imam, frater dan semuanya biar itu tidak disucikan oleh bajunya atau jubahnya, tetapi hidup batin itulah yang menyucikan jubahnya dan ininya apa ya pakaian atau apapun yang dia kenakan. Nah, ini sama halnya dengan kita menjadikan tempat itu disucikan, dikuduskan, karena kita mengganti tempat itu tujuannya bukan lagi sebagai tempat yang lain, tetapi tujuannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan itulah Pak maksudnya, sacred space. Maka tidak mudah tempat yang bergerak-gerak gitu ya, yang untuk bekerja dan bisnis itu dijadikan sacred space. Susah. Nanti rezekinya pindah-pindah nanti, jadi sosial. Ya, Romo, terima kasih Romo. Ya. Oke, Bu Stella mau bicara masih mute tadi itu. Bu Stella mau bicara masih mute tadi. Ada yang mau mau sharing atau mau bertanya? Kalau tidak ada ruang, kalau kita nggak punya ruang ya. Dulu saya waktu anak-anak masih kecil ada meja sembahyang. Jadi kalau mau ke sekolah harus sembahyang dulu, pulang sekolah udah sembahyang. Jadi ada memang meja, bukan ya seperti altar. Di situ ada piring yang kita punya maksud misalnya untuk kesehatan, untuk apa. Jadi ada memang meja sembahyang. Jadi mereka kecil mau ke sekolah sembahyang dulu di meja situ. Karena kan tidak semua punya ruang lagi sendiri buat ruang doa. Kalau rumahnya terbatas. Jadi kalau ada betul pastor bilang ada satu tempat yang untuk kita selalu berdoa itu di gereja aja kita kalau datang kita duduk situ maunya di situ terus ya. Kadang-kadang. Jadi memang betul, kalau ada ruang doa itu bagus banget. Atau meja altar tempat kita doa. Yang pasti, yang selalu tidak berubah-ubah. Tapi kalau memang kalau lagi mau rosario di jalanan, pas lagi di jalan, nggak tahu mau ngapain, doa rosario biasa lah Pak Win, bisa juga lah. Tapi kalau untuk doa kayaknya bagus satu tempat yang betul kayak Romo bilang di situ terus. Ya. Tempat kita sucikan gitu ya. Ya, terima kasih Bu Stella ya. Oke, tadi Bu Koni, silahkan Bu Koni. Kenapa Bu Koni? Terima kasih. Ya. Itu ya. Tadi Pak Win mengatakan kalau saya di mobil. Ya. Dan kalau di mobil kalau Pak Win nyetir, mana bisa kita konsentrasi ke Tuhan? Jalannya gimana Pak? Bahaya sekali. Saya kira kalau misalnya di samping sopir masih mungkin. Tapi kalau Pak Win megang setir sambil yang dimaksud Romo itu, saya kira tidak bisa. Terima kasih Pak, hanya itu. Tapi biasanya ya Bu, biar di mobil, jam 6 loh doa Angelus. Kita sambil jalan di mobil ya berdoa. Bisa, tapi ini kan merenung ini.
Oh, kalau kontemplasi Seperti ya. ini loh yang dimaksud oleh Romo. Ya, ya, ya. Terima kasih, Bu Hati-hati Koni. Pak Windy Ya, ya. ya. Terima kasih. Ya, yang saya maksud ya tidak merenung ya, tidak merem Iya. gitu ya. Kalau merem ya, Bukan, nggak usah merem, Pak. ya artinya memang kalau saya di jalan gitu, saya memang merasakan ada. Saya suka. Apalagi doa ya, Pak Mawin. Doa-doa biar kita dapat parkir. Pasti dapat. Coba. Ya, Sekarang saya nggak doa dapat parkir sih, tapi intinya dengan apa ya? apa aja di bawah doa gitu. Tapi kalau rosario sendiri, Ya, atau ya. ngapain Ya, kita memang mungkin tiap orang beda ya. Tapi saya kepingin tanya ke Romo tadi, apakah misalnya ya setiap hari saya setiap pagi pukul 8 sampai pukul 9 itu di jalan dan selalu saya berdoa di sana. Doa misalnya doa rosario. Apakah itu bisa menjadi sarana kayak sacred place gitu? Itu yang tadi saya sebetulnya ingin tanyakan ke Romo sebetulnya ya. Bukan berarti mobil itu menjadi tempat yang ini, tetapi ya karena dengan begitu saya bisa bertumbuh juga gitu ya. Artinya di jalan tidak mengumpat, lebih sabar gitu ya. Orang dipotong ya sudahlah, kita tahu mungkin dia keburu ya. Win, kita ibu-ibu kalau mau nyetir, sebelum nyetir dalam nama Yesus gitu. Karena kan takut. Rasanya aman. Mungkin tadi yang Pak Winardi maksudkan, saya langsung koneksi untuk saya jawab. Jadi gini Pak Win, ada yang disebut yang namanya sacred space. Ada yang disebut yang namanya instrumentum cum Deo ya. Jadi dalam bahasa Latin itu menjadi alat sarana untuk Tuhan. Jadi contohnya pekerjaan kita dapat kita jadikan sebagai sarana untuk Tuhan. Sama halnya ketika kita punya suatu intensi ya, intensi misalkan saya mau niat saya hari ini untuk bekerja keras gitu ya, contohnya ya. Nah itu saya jadikan sebagai instrumentum untuk Tuhan. Nah mungkin ini yang dimaksudkan adalah apa? Jadi tempat saya bekerja, tempat saya berjalan ya, selalu saya punya intensio recta. Jadi intensionya memang untuk itu gitu ya. Jadi kalau kami dulu waktu kami masih frater-frater itu diajari bahasa Latin gitu ya. Intensio recta itu intensionya utuh ya, tidak terpecah-pecah untuk apa. Maka disebut sebagai pakai kacamata kuda gitu. Jadi kita hanya melihat satu, hanya untuk itu tujuannya, intensionya. Nah, intensio recta itu lalu lama-lama kita terlatih untuk menjadi alat apapun yang kita gunakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, di sini bukan menyangkut soal place, tapi intensio, Pak. Jadi kalau saya memahaminya, jadi kita mau menjaga intensi saya berjalan ini selalu dalam untuk itu misalkan ya. Jadi kadang-kadang kita gagal fokus ya kalau udah capek ya, udah buru-buru gitu toh, pengennya sampai tempat sana tuh. Nah, kita dengan dari awal selalu sudah punya intensi. Intensi saya kalau dalam perjalanan kayak ini saya mau sambil doa, sambil merenung, sambil menciptakan suasana. Tetapi bukan tempatnya, tetapi intensi selama perjalanan itu. Nah, itu kami sebut sebagai intensinya itu murni untuk itu. Nah, dengan demikian saya menjadikan diri saya, intensi saya itu semuanya menjadi sarana. Cum Deo ya, untuk Tuhan. Nah, kesadaran untuk mempersembahkan, contohnya Bapak Ibu yang sudah punya dinamika doa ini ya tadi ya, pagi bangun sekian. Nah, nanti kalau ini sudah selesai pun, kita jadikan ini sebagai persembahan. Saya mau, kalau sekarang kan kita sedang melatih ya, melatih dinamika hidup ya. Lalu juga mengenal Yesus ya, yang lewat semuanya ini. Tetapi nanti, ini kan akan menjadi pola yang akan dapat diteruskan sebagai pola yang baik. Jadi polanya itu tidak, kalau sacred place sudah jelas ya, tapi pola berdoa ini, pola untuk merenung tiap hari, mengambil bahan yang kita mau doakan, nanti Bapak Ibu kan bisa memilih.
entah mengulang-ulang bahan yang sudah didoakan atau memulai dengan bahan doa yang baru. Nah, itu akan menjadi bagian dari perjalanan selanjutnya. Nah, mungkin baik langsung kita masuk ke pengantar untuk minggu ini ya, Pak Win ya. Silahkan Romo. Ya. Oke. Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tema minggu ke-20 tentang Yesus digoda ya. Sebelumnya kan Yesus itu memanggil kita semua, kita memberi tanggapan ya, baik itu tanggapan secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, dalam minggu ke-21 ini bahan sudah dibagikan, saya harap dalam minggu 21 ini kita ingin masuk di dalam dinamika bagaimana kita itu sebenarnya sudah mengamini bahwa Yesus adalah penyelamat. Ya. Nah, bahwa Yesus adalah penyelamat berarti jelas bahwa tema kita itu dalam berrelasi dengan Tuhan itu bukan tentang khawatir tentang keselamatan. Ini yang mau saya garis bawahi supaya semakin jelas kita berdoa ini bukan karena takut khawatir bahwa kita itu tidak selamat, tidak. Keselamatan sudah dimulai. Yesus sudah bangkit dan naik ke surga dan mengatakan kepada para murid, wartakanlah ke seluruh dunia dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini adalah pesan dari Yesus yang berkaitan dengan apa? Allah Tritunggal. Jadi baptisan itu adalah menggambarkan percayalah kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bahwa semua sudah dijadikan anak Allah yang terkasih. Masih ingat di dalam baptisan ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang tercinta. Dengarkanlah dia. Ya, itu yang kata-kata dari Allah Bapa lewat penampakan burung merpati dan Roh Kudus ya. Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Nah, dengan itu sebenarnya baptisan mengantar kita masuk ke dalam gereja. Dan masuk dalam gereja itu artinya apa? Masuk dalam persekutuan umat Allah yang sudah dan terus mengimani Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi di sini Bapak Ibu, kematian Yesus di salib itu belum final kalau belum ada kebangkitan. Maka iman kita kepada Yesus itu iman semuanya, iman utuh. Yaitu kita mengimani hidup Yesus, bahkan sebelum hidup Yesus itu hadir di dunia adalah rencana penyelamatan tadi yang lewat inkarnasi ya. Lalu dari hidup, lalu mulai sengsara, ada wafat, dan ada kebangkitan dan naik ke surga. Dan itu iman yang utuh ya. Kalau Bapak Ibu mengamati aku percaya, di dalam rumusan aku percaya itu jelas sekali. Aku percaya akan Allah Bapa yang mau, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kredo yang bagian pertama. Kredonya adalah apa? Kita mengimani iman kita pada Yesus dalam melalui hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan dan naik ke surga. Lalu iman itu diteruskan oleh gereja sebagai wadah. Nah ini Pak Winadi, gereja bukan lagi sebagai sacred space, tapi sebagai sakramen. Nah ini yang disebut apa? Karya Allah nyata di dalam peristiwa manusia. Itulah sakramen. Jadi pemahaman sakramen kan adalah karya Allah yang tersembunyi itu diungkapkan di dalam simbol atau ungkapan gereja. Maka baptisan simbolnya air ya, krisma simbolnya minyak ya, dan lain-lainnya. Nah, di sini digambarkan bagaimana
gereja juga menjadi bagian umat beriman berkembang dalam imannya. Maka di sini aku percaya yang kedua ya, aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, poin-poin ini sebenarnya adalah doa-doa kita tentang bagaimana kita percaya pada Yesus dan kita mengikuti Yesus. Nah, untuk minggu ke-21, temanya adalah Yesus membutuhkan kita. Jadi, mungkin Bapak Ibu sudah memahami tentang bahwa iman pada Yesus itu adalah iman apostolis ya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang mengimani Yesus sudah tidak lagi khawatir tentang keselamatan. Kita semua sudah diselamatkan. Maka baptisan itu adalah menjadi manusia baru. Di mana manusia baru itu tidak lagi berhenti pada uplak-uplak soal dosa atau soal kelemahan dan kekurangan. Manusia baru itu orientasinya, tema-temanya adalah Yesus ya, yang mau ambil bagian dalam hidup Yesus. Nah, untuk itu maka tema hari ini adalah, tema minggu ini adalah Yesus mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Mungkin di sini ya yang saya mau garis bawahi yang bagian ini. Ini ya. Jadi diharapkan ada kesadaran baru yang dari dua minggu ini adalah yang kita butuhkan dalam hidup kita sehari-hari itu apa toh? Ya. Nah, kita selalu ditawari oleh Tuhan, ayo ikut saya. Nah, pertanyaannya ya atau tidak. Manusia punya kebebasan. Harapannya dengan kita terus berdoa dan mengenal Yesus, harapannya sudah tidak ada lagi kata tidak untuk Yesus. Coba nanti Bapak Ibu melihat di sini yang pemuda kaya ya, itu di doa yang di sini tidak ada ya. Oke, mungkin mengambil ini yang hari ketiga dan keempat tentang Lukas ya, dengan Lewi ya. Coba dilihat bagaimana Zakius ya, Lewi, orang Lewi itu dia begitu sukacita dan kaget juga tapi ketika Yesus meminta aku mau makan di rumahmu. Nah, di sini kelihatan sekali bagaimana panggilan Yesus itu di satu sisi memberi sukacita, tapi di lain sisi juga menantang orang-orang yang dipanggil pertama menjawab ya atau tidak. Dan itulah tantangan pertama. Coba ya Bapak Ibu ya kalau kita flashback ya dengan pengalaman hidup kita sehari-hari ya. Kalau kita itu sudah setiap hari tinggal bersama anak-anak gitu ya. Lalu kita sebagai orang tua atau Bapak Ibu sebagai orang tua bertanya, ayo pada bersih-bersih yuk gitu ya. Yang sana kotor ya. Nah, padahal undangannya kan jelas ya. Kalau pada nggak ada yang berangkat kita kesel ya. Nah, kita kesel loh. Akhirnya kita nggak jadi berangkat, nggak jadi bersihkan. Lalu ya semuanya menjadi sama. Jadi sebenarnya yang memanggil dan yang dipanggil itu ritmenya sama. Nah, disinilah temanya Yesus memanggil itu sudah jelas, dia tidak akan berubah. Karena apa? Karena dia sampai mati di kayu salib taat untuk itu. Maka tidak ada keraguan-raguan lagi bahwa Yesus itu adalah tujuan kita, tumpuan kita. Manusia semakin mudah untuk menjadi instrumentum cum Deo, sarana bagi kemuliaan Allah, kalau dia melihat Yesus dan mengikuti Yesus. Tidak mengikuti yang lain. Nah, ini poinnya dari panggilan. Jadi, kalau sekarang yang pada sibuk soal harga mati itu ya mungkin kita bisa pakai di sini ya, Yesus harga mati ya. Artinya apa? Sudah tidak ada yang lain kecuali Yesus lah. Atau sebaliknya, kita nggak mau menyepelekan iman ini gitu.
Jadi kan sebenarnya di sini tema utamanya adalah apa? Setiap orang dipanggil, tapi setiap orang juga punya kebebasan menjawab ya atau tidak. Harapannya dengan kita BPMT ini, kita merenungkan Yesus, hari ini pun kalau Yesus manggil ya gitu ya. Tentu Bapak Ibu punya banyak cerita, banyak pengalaman. Saya mau mengakhiri pengantar doa ini dengan ya sharing yang tidak begitu menarik dari hidup saya. Pernah saya sharingkan di sini juga. Waktu saya 16 tahun harus meninggalkan semua dan diminta pulang ke Indonesia. Waktu itu saya begitu tidak mudah untuk menerima putusan pimpinan. Saya butuh waktu 6 bulan, Bapak Ibu. Dan di dalam 6 bulan itu tentu ada banyak pemikiran. Saya mau meninggalkan Serikat Yesus, ya. Saya mau pindah inkardinasi ke Keuskupan Jepang itu. Saya sudah menghubungi banyak uskupan. Bertanya pada uskup yang di Nagasaki atau di mana. Mereka kenal juga selama saya di sana. Mereka welcome sekali. Sudah, Bambang Sang itu sudah di Tokyo saja bersama kami atau di Osaka saja. Ya. Karena memang ada banyak kebutuhan imam yang bisa bahasa Jepang juga. Tapi dalam 6 bulan itu saya merenungkan hidup para martir di Nagasaki. Dan luar biasa. Permenungan saya dengan mengikuti sejarah mereka selama 300 tahun itu tetap setia dalam penyiksaan, dalam penindasan. 300 tahun loh Bapak Ibu, jangan bayangkan. 8 generasi. Dan itu turun-temurun. Mereka semua tetap setia, terus menjaga iman Katolik yang sudah secara bentuk berubah, tetapi secara kualitas tidak. Karena setelah restorasi Meiji, mereka dapat lagi beribadah dan mereka muncul semua dari tanah. Itu kayak bersembunyi di mana-mana, tiba-tiba muncul semua ribuan orang. Apa yang membuat saya kagum? Yang tadi saya antar dalam doa. Ketaatan dan kesetiaan. Maka waktu saya 6 bulan itu saya berkata pada diri saya, tidak setia itu pilihan saya. Ketaatan dan kesetiaan itu adalah pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Tapi ketidaksetiaan dan ketidaktaatan itu adalah kebodohan saya untuk tidak mengikuti Tuhan. Maka akhirnya dengan tertawa dan dengan menangis saya mengatakan, ya saya pulang ke Indonesia. Nah, pada saat itu saya menemukan kebebasan batin. Bahwa ketika pilihan ini saya pilih untuk Tuhan, maka segala macam kemarahan dan wajah-wajah pimpinan yang menyebalkan itu hilang semua. Saya pulang bukan untuk mereka. Saya pulang dalam ketaatan untuk Tuhan. Dan itulah yang membuat kita gembira, sukacita. Karena 100% Bapak Ibu, kalau kita pilih untuk Tuhan, pasti menggembirakan. Meskipun itu keputusannya pimpinan. Maka waktu itu dalam doa saya mengatakan, ya Tuhan, saya mengambil keputusan ini, ketaatan ini, karena saya mengambil untuk Engkau, meskipun saya tidak mau mengambil untuk mereka. Nah, inilah dinamika doa. Ketika doa itu menjadi dinamika yang menggembirakan, maka tentu rahmat berikutnya sudah menanti. Nah, kiranya Bapak Ibu juga punya pengalaman itu, dan kalau tidak ada keputusan pimpinan saat itu, saya tidak ketemu dengan Pak Winadi dan Bu Aryani di sini. Maka kadang-kadang kita nggak masuk akal. Mengikuti Tuhan itu adalah misteri, tapi misteri itu bukanlah sesuatu yang mengagetkan kalau kita mengatakan ya pada Tuhan. Amin. Demikian Pak Mul lagi, Pak Winadi.